Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Jemaat CCF dimanapun kita berada. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus buat malam hari ini. Walaupun hanya melalui YouTube, tapi kami percaya hadirat Tuhan sama dimanapun kita berada. Mari kita mau sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau Allah yang kami yang luar biasa. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah online kami. Kami minta pimpinan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu. Kau yang beracara, Kau yang berkata-kata melalui firman-Mu malam hari ini, juga melalui worship yang akan kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada dalam hati kami, Kau ada Kau ada saat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu,
kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya padamu, Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Oh Jesus, Engkau baik. Kami serahkan padamu. Yes, Jesus. Biar Engkau Allah saja Tuhan yang mencukupi kami, Amin. Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan pengharapan kami, Tuhan. Tuhan, kami datang padamu, Tuhan, dengan tidak berdaya kami, Tuhan. Kami memanggil Bapa, Tuhan. Engkau Bapa yang hidup, Engkau Bapa yang sanggup, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Penuhilah kami dengan roh-Mu, Tuhan. Hati dan pikiran kami, Tuhan, selalu dijaga, Tuhan. Jagalah kami dari segala yang tidak benar, Tuhan. Jagalah kami dan setidak, Tuhan, tidak berkenan dapat menjauhkan, Tuhan, itu daripada kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus Tuhan. Kudus Thank you, Jesus. Kau ada di sini. Kau jamah setiap kami, jamah hati kami, Tuhan. Kau ada di sini. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes, Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Yes, Tuhan. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus.
mengasihi-Mu Tuhan. Kau manis, kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Hidup Bapa. kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah Roh Kudus, penolong kami yang diutus oleh Bapa kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hati kami. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, Tuhan. ku buka hati Tuhan bagimu Ku Tuhan. buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatimu bagimu Ku Tuhan. buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ini hidup kami Ku Tuhan. buka hati menyembah-Mu Yesus, Yesus. kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang kami sembah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes Tuhan, amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus dengan kuasanya, hikmatnya yang luar biasa ada pada diri saudara sekalian. Saudara, luar biasa hari ini sekalipun lockdown, sekalipun kita harus online, tapi kita percaya Roh Kudus tetap ada di dalam rumah saudara. Roh Kudus tetap memberkati saudara dan keluarga saudara. Roh Kudus tetap menguatkan saudara. Amin saudara sekalian. Nah saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya baca Alkitab saya saudara dalam bahasa 2 Raja-Raja 4 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Saya banyak percaya saudara sudah banyak dengar cerita ini bahkan di sekolah minggu. Saudara, minyak seorang janda. Lucu sekali cerita ini saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisha sambil berseru memohon, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Jadi suaminya itu adalah seorang nabi juga saudara. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Rupanya ibu ini terlibat hutang sehingga dua anaknya akan diambil untuk dijadikan tebusan supaya mereka dijadikan budak. Begitulah saudara, kira-kira sedih sekali saudara. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Saudara, seperti ketika Petrus melihat orang lumpuh di pintu gerbang indah, "Apa yang kuberikan kepadamu? Aku tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Saudara, seperti itu kira-kira saudara. Lalu Elisha menjawab, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Kasih tahu aku, kamu ada apa di rumah? Punya apa kamu di rumah?" Saudara sekalian, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah botol berisi minyak. Hanya satu botol. Buli-buli dibilang. Buli-buli itu botol. Saudara sekalian, botol berisi minyak. Lalu berkatalah Elisha, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dan pada segala tetanggamu bejana-bejana kosong
tetapi jangan terlalu sedikit. Mintalah yang banyak, jangan sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana itu. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Ini aneh sekali, sampai pintu ditutup saja ditulis, saudara. Ditutupnyalah pintu, sesudah itu ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejananya kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada Elisha, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Bukan dari sisanya, lebihnya. Saudara. Engkau serta anak-anakmu. Luar biasa sekali firman ini, saudara, sangat memberkati saya. Mari saudara kita berdoa, Tuhan, biarlah malam ini Engkau bicara kepada kami semua, Tuhan. Engkau memberkati kami semua di masa lockdown ini, Tuhan. Dan berkatilah kepada kami, Tuhan, roh multiplication, roh pertambahan, roh yang bertumbuh, roh yang menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan kepada seluruh jemaat dimanapun juga mereka berada. Saya memberkati mereka di rumah masing-masing, di dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan, dimanapun juga. Berkatilah semua hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Mungkin saudara sudah mendengar dalam berita, saudara sekalian, kota Kabul baru saja jatuh ke tangan para Taliban. Saya sedih mendengarnya saudara sekalian, dan saya sangat saudara berdoa untuk orang-orang khususnya misionaris yang ada di Afghanistan, saudara sekalian. Nah saudara sekalian, cerita kisah di Afghanistan itu bermula dari 20 tahun yang lalu ketika Presiden George Bush mengumumkan satu peperangan yang bernama Operation Enduring Freedom tahun 2001 sesudah peristiwa 9/11, saudara sekalian. Tentara Amerika ribuan datang ke sana, mereka mengebom, mencari Osama bin Laden, saudara sekalian, di gunung-gunung dan lain sebagainya, saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi setelah 20 tahun peperangan di Afghanistan, saudara, antara Amerika juga dengan sekutu-sekutunya termasuk Australia, saudara sekalian. Amerika menghabiskan hampir 1 triliun billion dollar. Tepatnya 992 billion. Itu banyak sekali, uang banyak sekali habis hanya karena perang. Ini saudara sekalian, dan 2.442 tentaranya meninggal. 2.400 anak-anak muda, mungkin baru berumur 18 tahun, 21 tahun meninggal. Bahkan ketika 9/11 terjadi, banyak dari mereka belum lahir, saudara sekalian, meninggal. Saudara. Dan 75.000 tentara Afgan dan polisi meninggal. Dan puluhan ribu rakyat meninggal. Saudara sekalian, 20 tahun yang menyakitkan, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi, saudara? Amerika berusaha sekali meningkatkan, berusaha sekali memultiplikasi, berusaha sekali menaikkan taraf hidup para wanita, kesehatan, rumah sakit, pendidikan, dan ekonomi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Afghanistan masih termasuk dalam negara termiskin di dunia saat ini. Dia termasuk tergolong paling miskin di dunia sesudah Burundi, Somalia, dan Sierra Leone. Tiga-tiganya ada di Afrika, saudara sekalian. Padahal natural resources-nya itu banyak sekali, termasuk lithium, kobalt, itu untuk produksi baterai, saudara sekalian. Dan itu ada sekali banyak di sana, tetapi tidak bisa diambil dan tidak bisa diproduksi karena tidak aman, saudara sekalian. Ada roh pengurangan, ada roh kerugian di Afghanistan, ada roh yang membuat depresiasi. Saudara sekalian, hari ini saya mau membahas seorang ibu yang memerangi roh kekurangan dan menggantikannya dengan roh multiplikasi, roh perbanyak, roh berbuah dan bertambah banyak, saudara sekalian. Dia hampir terjatuh di dalam jurang kekurangan. Bahkan anaknya akan dijual sebagai budak, saudara, hampir. Tetapi dia perang, dia melawan, saudara sekalian, sehingga terjadi roh pertambahan ada dalam hidupnya, saudara sekalian. By the way, saudara, yang saya mau katakan adalah, saudara, iblis datang memberikan kekurangan dalam hidup kita.
Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Curi, bunuh, binasakan. Dia ada roh kekurangan, roh yang membuat kita rugi, roh yang membuat kita mati, roh yang membuat kita hancur. Sebaliknya, aku datang, kata Tuhan, memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ini bicara soal bertambah, soal berkembang, beranak cucu, bertambah banyak, multiplikasi, saudara sekalian, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh saudara. Saya berharap supaya di dalam hidup saudara ada roh multiplikasi, roh pertambahan, roh keuntungan, roh berkali-kali lipat, roh beranak-anak dan berbuah, saudara sekalian. Saya mau berikan ilustrasi soal tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaan dari penjajahan Jepang dan Belanda, saudara sekalian. Nah, saudara, sejak kemerdekaan, Indonesia mengalami bertambah. Tahun 2019, gross domestic product Indonesia itu 1 triliun lebih US dollar. Itu besar sekali, saudara. Salah satu pertumbuhan GDP terbesar di dunia itu Indonesia, sesudah China dan beberapa negara, Meksiko dan lain sebagainya, saudara. Indonesia salah satu yang tercepat. Malaysia merdeka tanggal 31 Agustus. Saudara, saya pakai baju adat, saudara, dan ini kebanggaan saya. Saya beli jauh-jauh dari Indonesia, saudara. Ini baju adat dari Kalimantan, saudara. Tanah airku, Indonesia dan Malaysia, saudara sekalian. Nah, GDP Malaysia itu 300 billion dolar, besar sekali, saudara sekalian. Tapi GDP Afghanistan 19 billion. Kecil sekali, saudara sekalian. Karena ada roh kekurangan, roh kematian, roh perang, roh penurunan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya tidak mau hidup saudara seperti Afghanistan. Saya mau hidup saudara berkembang, anak cucu, bertambah banyak, ada pertambahan, ada multiplication di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Bagaimana caranya? Mari kita belajar. Pertama, saudara, kita belajar dari wanita ini. Wanita janda, sudah tidak punya suami, anak 2, tanggungan 2, saudara. Ada roh pertambahan, tapi sebelumnya dia punya roh kekurangan. Dia punya hutang banyak, anaknya akan dijual sebagai budak. Saudara sekalian, dia tidak punya uang untuk makan dan tidak punya apa-apa, hanya sebuah botol minyak, saudara. Saya tidak tahu minyak apa itu, saudara sekalian. Nah, saudara, prinsip yang pertama saudara mesti ingat, Tuhan sudah mempersiapkan benih dalam hidup saudara untuk dimultiplikasi. Tuhan sudah siapkan benih dalam hidup saudara untuk ditambah jadi banyak. Itulah sebabnya ketika wanita ini berteriak menangis kepada Nabi, saudara, Nabi Elisa, tolong ke aku, anakku akan dibuang sebagai budak. Elisa bilang, apa yang akan aku buat? Ada apa di rumahmu? Saudara, jangan tanyakan hal-hal yang saudara tidak punya. Sebab ada banyak hal dalam hidup saudara sudah disiapkan Tuhan menjadi benih-benih yang siap untuk dimultiplikasi. Itulah sebabnya wanita ini bilang, saya tidak punya apa-apa di rumah, hanya sebuah botol minyak. Itu dia, itulah benih yang akan dimultiplikasi. Saudara tidak usah cari jauh-jauh, sudah minta-minta orang lain, sudah tidak usah pinjam. Saudara sudah disiapkan benih-benih dalam hidupmu. Baik itu bakat, baik itu talenta, baik itu mungkin sedikit uang, baik itu keluarga saudara, anak cucu, istri, suami, apapun, saudara akan multiply them. Saudara akan membuat tambah banyak. Saudara akan mengembangkannya di tangan saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan multiplikasi. Tuhan yang bertambah banyak. Tuhan yang membuat kita tambah. Bukan Tuhan yang membuat kita kurang. Iblis membuat kita kurang. Iblis buat kita sakit. Iblis buat kita mati, tapi Tuhan buat kita tambah. Amin, saudara sekalian. Itulah yang terjadi, saudara sekalian. Itulah sebabnya Elia menyuruh dia mencari di rumahnya sesuatu yang bisa dimultiplikasi. Dan dia dapatkan 1 botol minyak, saudara sekalian. Ketika Tuhan bertanya pertanyaan yang sama kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa hanya bilang, saya cuma punya tongkat. Saya tidak punya apa-apa juga yang lain. Tongkat pun itu dia pungut dari pinggir jalan. Mungkin dia pakai, bagus juga ini, saya boleh jalan. Nah, saudara, tetapi dengan tongkat itu dia membelah lautan. Dengan tongkat itu dia memimpin tentara Israel, saudara, melawan Amalek. Dengan tongkat itu dia mengusung 2 juta orang Israel dari perbudakan Mesir. Dengan tongkat itu, saudara. Tidak usah macam-macam. Tidak usah tentara yang banyak. Tidak usah uang emas, perak, tidak.
tongkat. Asal diurapi Tuhan, dia multiplikasi. Dia bertambah banyak, dia berbuah. Saya ambil contoh lagi saudara sekalian. Suatu saat Markus 6 ayat 38 Tuhan bilang, rakyat banyak 5.000 orang, harus makan, kamu kasih makan. Lalu murid-muridnya bilang, kita tidak punya apa-apa. Kirim saja mereka pulang supaya mereka makan di kampung-kampung sekitar. Lalu Tuhan bertanya, ada berapa banyak roti yang kamu punya? Lalu murid-muridnya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan katanya. Dari 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan multiplikasi. Tuhan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, sampai memberi makan cukup 5.000 orang. Saudara sekalian, luar biasa, 5.000 orang dari 5 ketul roti. Karena Tuhan kita, Tuhan multiplikasi. Saudara sekalian, dan saya percaya di tempat hidup saudara, di kehidupan dompet saudara, di dalam keluarga saudara ada banyak benih yang Tuhan mau buka dan mau tambah banyak. Di gereja kita ada banyak talenta yang Tuhan mau tambah banyak, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ingat ada perumpamaan tentang talenta. Ya, saudara, talenta ada yang diberi 1, ada yang diberi 3, ada yang diberi 5, ada yang banyak, saudara. Dan orang yang tidak mau memultiplikasi, saudara, dianggap kamu hamba yang malas dan jahat. Pergi kamu, ya kan? Diusir. Tapi orang yang memultiplikasi 3 jadi 6, 5 jadi lebih banyak, saudara, diberikan kepercayaan untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus memultiplikasi karena Tuhan kita adalah Tuhan multiplikasi. Tuhan yang menambah banyak kita. Jemaat di gereja kita akan tambah banyak. Pelayanan tambah banyak. Orang yang bertobat tambah banyak. Orang yang dibaptis tambah banyak, saudara. Lakukan itu, doakan itu, percaya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bermultiplikasi. Saudara sekalian, amin. Nah, itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, saudara perlu satu kontainer untuk memultiplikasi. Saudara perlu satu lahan untuk supaya benih itu bertumbuh dan berbuah. Dalam hal wanita ini adalah botol-botol buli-buli atau kontainer-kontainer yang dia pinjam dari tetangganya, saudara sekalian. Saya percaya, saudara, dalam hidup kita ada banyak tempat di mana kita bisa memultiplikasi talenta, hidup, dan apapun yang ada dalam diri kita. Yang terbagus adalah gereja. Gereja adalah kontainer atau botol atau buli-buli yang terbaik di mana urapan dituangkan sehingga dia bermultiplikasi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, berinvestasikan, invest your life in church ministry or in the ministry in the kingdom of God. Sebab Tuhan akan membuka, memultiplikasi dan menambah banyak dari hidup saudara. Saudara, firman Tuhan bilang, pinjamlah kontainer sebanyak mungkin, jangan pinjam sedikit. Saudara, artinya saudara, apapun dimanapun kesempatan, saudara kembangkan, saudara bersaksi, saudara beritakan firman, saudara menyanyi pujian, saudara melayani, mungkin itu anak-anak, orang dewasa, saudara, supaya terjadi multiplikasi. Saudara punya kepemimpinan, bermultiplikasi. Punya karunia menyanyi, multiplikasi. Main musik, multiplikasi. Dan selanjutnya, saudara sekalian, saya percaya Tuhan akan pakai saudara. Dan saudara akan bermultiplikasi. Saudara, lawan daripada multiplikasi salah satunya adalah mandul. Di Alkitab ada beberapa ibu mandul yang tidak bisa bermultiplikasi. Tidak bisa beranak, saudara. Sarah, Rebecca, Rachel, saudara. Hannah, ibu dari Samson, dan perempuan Shunamite, saudara sekalian. Dia tidak bisa punya anak. Ada roh yang mencekam mereka. Saudara sekalian, mereka tidak tinggal diam. Mereka berdoa. Hannah berdoa seperti orang mabuk di hadapan Imam Eli, saudara sekalian. Sarah percaya dengan iman, saudara sekalian. Rebecca berdoa, saudara sekalian. Rahel pun minta Tuhan kepada Tuhan. Dan lain Samson pun bertanya kepada hamba Tuhan, saudara sekalian. Sehingga akhirnya mereka berbuah banyak. Hannah punya anak banyak, saudara sekalian. Salah satunya adalah Samuel. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Artinya apa, saudara? Kalau hidup saudara tidak mengalami pertambahan, pelayanan saudara stop, urapan tidak mengalir, saudara berdoa,
supaya terjadi multiplikasi. Sebab Tuhan adalah roh multiplikasi. Dia adalah Tuhan multiplikasi. Dia tidak mandul. Dia akan membuat saudara berbuah-buah. Saudara kalau mandul, roh mandulnya akan diperbaiki dan akan disembuhkan. Sehingga saudara berbuah-buah banyak dan akan terus bermultiplikasi. Termasuk gereja kita. Gereja kita akan bermultiplikasi, bertambah banyak. Akan banyak orang bertobat dan dibaptis saudara dan lain seterusnya saudara sekalian. Nah saudara sekalian, mari saudara jangan stop. Karena saudara dikatakan di sini jangan ambil botol sedikit. Banyak. Terus lakukan itu. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara sekalian, kita perlu roh multiplikasi. Roh pertambahan dalam diri kita. Ada banyak orang Kristen punya roh kekurangan. Roh kematian. Roh sakit. Roh tercuri. Roh terambil. Roh tidak mau berkembang, roh mandul, dan lain sebagainya. Ada banyak saudara sekalian. Nah saudara sekalian, kita harus punya roh multiplikasi dalam hidup kita saudara. Kita lihat, ayat 4 dikatakan, ketika kamu sudah kumpulkan, pulanglah ke rumah dan tutup pintu. Firman Tuhan bilang, tutup pintu. Saya heran, mengapa begini? Lalu ibu ini membawa anak-anaknya dan tutup pintu di belakangnya. Tutup pintu itu bicara pemisahan, membuat perbedaan, membuat satu lompatan. Dari luar ke dalam. Di luar ada roh kematian dan roh depresiasi, roh kekurangan. Di dalam ada roh pertambahan dan roh multiplikasi. Saudara bayangkan, wanita ini pinjam-pinjam botol ke tetangga. Tetangga mulai bergosip. Apa nak buat dengan botol-botol itu? Nak kau jualkah? Apa kau makan itu botol-botol? Jangan-jangan kau rusak botol. Lalu mereka mulai bergosip. Saudara, tutup pintu. Jangan dengar roh-roh yang tidak memultiplikasi. Jangan dengar roh-roh yang mau mencoba membuat saudara tertular oleh roh-roh yang tidak bisa berbuah. Jangan dengarkan mereka, tutup kuping saudara, percaya pada Tuhan. Tuhan penuh dengan roh multiplikasi dan akan membuat kita berbuah. Amin saudara sekalian. Saya ingat saudara, 10 tahun yang lalu kita punya building fund. Uang ini akan kita pakai untuk memberi gedung gereja. Kita punya cuma $100. Nah, saudara, $100 tidak bisa beli gedung gereja. Handle pintu pun tidak bisa kita beli. Handle pintu $150. Tidak $100. Tapi saya tumpang tangan dalam nama Yesus Tuhan. Ada roh multiplikasi dengan uang ini. Tambah-tambahkan Tuhan. Sebab kita perlu beli gedung gereja. Tolong Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh multiplikasi. Saya tumpang. Tuhan perbanyak uang ini saudara. Saudara sekalian. Dalam beberapa tahun uang ini bertambah. Dan tambah banyak. Bayangkan jemaat saya itu dulu di City student semua. Dan uangnya tidak banyak, saudara. Tapi bertambah sampai kita beli gedung gereja dengan bantuan Commonwealth Bank, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, lalu saya berdoa, siapa yang akan bayar utang gereja? Utang kita tinggi, saudara sekalian. Gedung gerejanya cukup mahal kita beli, saudara sekalian. Siapa yang bayar? Lalu saya ingat, Tuhan kita adalah roh multiplikasi. Dia akan membuat negatif menjadi positif. Utang menjadi kelebihan. Tidak punya uang menjadi punya uang, tidak punya rumah menjadi punya rumah. Itu yang terjadi dengan Tuhan kita. Lalu saya berdoa lagi mendoakan tabungan gereja, saudara. Tuhan tambahkan tabungan gereja ini. Tambah multiplikasi Tuhan supaya kita bisa bayar utang, supaya gereja lunas terbayar. Saya tidak mau engkau berhutang, saya tidak mau gereja berhutang. Malu-maluin Tuhan, masa gereja utang. Saudara, 2 tahun, berapa bulan yang lalu, kita lunas bayar utang gereja. Saya sampai, Tuhan, memang betul engkau Tuhan multiplication. Engkau membuat multiplikasi dari uang $100 menjadi gedung gereja dengan harga $2 juta. Saudara, bayangkan dari mana uang itu? Tuhan. Dia roh multiplikasi. Jangan pernah lupa. Apapun yang kau alami dalam hidup. Mungkin saudara sedang dikungkung hutang. Saudara sakit. Saudara kurang. Saudara tidak bisa penuhi kebutuhan seperti ibu janda ini. Bahkan anak-anak saudara pun sepertinya tidak menjadi nabi tapi jadi budak. Ini bagaimana? Saudara perlu ingat, bukan rencana Tuhan kalau saudara turun atau mati atau sakit. Rencana Tuhan saudara berkembang, bertumbuh dan bertambah banyak. Amin saudara. Itulah yang terjadi saudara. Mari saudara, even waktu Tuhan itu saudara menyuruh Adam dan Hawa, dia bilang bertambah banyak dan beranak cucu. Artinya itu dia disuruh saudara bertambah banyak dan bertambah beranak cucu. Saudara, penuhi bumi, taklukkanlah bumi, kata Tuhan kepada Adam dan Hawa. Artinya apa saudara?
Kepada nenek moyang kita diperintahkan untuk multiplikasi. Jadi multiplikasi itu perintah. Kita harus multiplikasi. Sudah sekarang lihat jemaat kita. Kita ada mungkin 40-30 orang. Dengan anak-anak mungkin 7-10 orang. Tuhan, saya percaya. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan akan menambah-nambahkan jemaat gereja kita. Anak-anak di gereja kita akan bertambah. Tuhan akan berikan roh multiplikasi di dalam gereja kita. Terus bertambah. Dan Tuhan akan tambahkan orang dibaptis di gereja kita. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kita akan menjadi pelayan-pelayan yang efektif. Akan banyak worship leader, banyak preacher, ada banyak pendeta, hamba Tuhan dilahirkan di gereja kita. Karena Tuhan itu roh multiplikasi. Amin saudara sekalian. Saudara, sebagai penutup saudara, ada berita yang aneh di dalam firman yang kita baca ini. Di sini ditulis saudara, Elisa itu menyuruh perempuan ini untuk mengambil dan meminjam buli-buli atau botol-botol dari tetangga, dan dia suruh anak-anaknya juga. Jadi anak-anak dilibatkan di dalam proses multiplikasi ini. Artinya apa saudara? Roh multiplikasi itu harus diperbanyak, terutama di dalam anak cucu kita. Anak cucu kita harus diajarkan bahwa Tuhan kita adalah roh multiplikasi. Saudara menabur sedikit, Tuhan yang multiplikasi, Tuhan yang tambahkan. Saudara menabur banyak, Dia juga tambahkan. Saudara, ajarkan kepada anak-anak saudara untuk menabur banyak. Jangan sedikit-sedikit. Untuk melayani banyak, saudara. Jangan sedikit-sedikit. Untuk terus menuangkan urapan banyak. Untuk terus melayani banyak. Menyanyi banyak, main musik banyak. Untuk terus. Karena Tuhan kita akan multiplikasi pelayanan. Saudara, kalau saya lihat ke masa lalu saya sudah di dalam pelayanan sekitar 30 tahun. Sebelumnya saya sudah melayani juga, tapi tidak begitu serius. 30 tahun. Apa yang saya lakukan di masa lalu itu dimultiplikasi, saudara saya. Ada beberapa jemaat saya sudah jadi pendeta. Sudah jadi bisnismen yang berhasil. Sudah bertambah banyak, saudara sekalian. Sudah kemana-mana, saudara. Ada di mana-mana, saudara. Tuhan yang multiplikasi, bukan saya. Saya tidak bisa apa-apa. Tuhan dan roh Tuhan. Itulah saudara, ini bicara minyak urapan yang diturapi Tuhan memultiplikasi dalam hidup kita. Oleh karena itu saya berdoa, saudara sekalian dimanapun saudara berada, percaya dengan roh multiplikasi. Tuhan akan menambahkan. Mulai berdoa, Tuhan tambahkan Tuhan, roh multiplikasi dalam hidupku akan bertambah Tuhan, bertambah banyak dan diurapi dan diberkati. Terima kasih saudara sekalian, mari kita terus percaya. Tuhan akan memberkati hidup saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Lockdown atau tidak lockdown, tidak peduli. Kita lihat saudara sekalian, bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir dikatakan bahwa mereka beranak cucu lebih banyak daripada orang Mesir. Hebat saudara, Tuhan kasih roh multiplikasi sekalipun dalam perbudakan sekalipun. Anak cucunya lebih banyak saudara daripada orang Israel. Daripada orang Mesir yang tidak diperbudak, bahkan memperbudak orang Israel. Saudara baca dalam kitab Kejadian, luar biasa. Ada satu roh yang beda dalam Tuhan. Saya percaya roh itu adalah dalam diri kita. Setiap dari kita ada kuasa untuk memultiplikasi. Bukan cuma janda itu. Kita belajar dari janda itu, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, segenap jemaat ada di rumah masing-masing, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semua Tuhan dipenuhi dengan roh multiplikasi dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Biarlah kami memiliki urapan itu dan mengalir. Saya percaya Tuhan Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Penuhi hidup kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Saya berdoa juga kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang berhutang, bayar lunasi Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, tambahkan Tuhan. Sebab Engkau katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah roh itu menguasai kami, memenuhi kami. Terus tambahkan Tuhan, terus bicara kepada kami Tuhan, terus tolong kami Tuhan, dan biarkan hidup kami penuh dengan kasih kuasa Roh Kudus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya berdoa Engkau memberkati setiap jemaat di rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dan lindungi kami Tuhan dari COVID. Sertai juga saudara-saudara kami di Malaysia, di Indonesia, dan dimanapun juga. Sertai mereka Tuhan. Dan sertai Tuhan seluruh rumah tangga kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Mari jemaat Tuhan, terus pandanglah kepada Yesus yang menutup kita dengan kuasa pengharapan dalam Dia. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan sebentar lagi Penatua Joe akan melakukan doa penutup. Sampai minggu
depan saudara sampai kita bertemu kembali. God bless you. Thank you. Shalom saudara semua. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa semua saudara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan yang baru buat kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus memberikan kami wahyu yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan lagi iman kami Tuhan Yesus. Untuk kami terus bertahan, untuk kami terus bersabar Bapa. Untuk kami lebih dekat dengan Kau ya Tuhan Yesus. Supaya kami lebih berdoa Tuhan. Lebih dekat dengan Kau. Di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus, Engkau jaga, Engkau lindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan kasih-Mu tidak terbatas Bapa bagi hidup kami. Kasih-Mu Tuhan Yesus lebih luas dari samudera, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Dan kasih-Mu Bapa lebih tinggi dari cakrawala dan tidak terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Engkau berkati Bapa semua anak-anak jemaat-jemaat GCF. Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan Yesus. Yang tidak punya pekerjaan, Engkau berikan mereka pekerjaan Bapa. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Yang jauh Engkau dekatkan Bapa. Di masa pandemi ini adalah masa sulit buat semua orang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau sentiasa bersama kami Bapa. Pimpin kami Roh Kudus, berikan kami hikmat yang luar biasa, berikan kami hikmat, dan tuntun kami Tuhan untuk kami meneruskan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, biarlah kami Tuhan akan terus melayani Engkau di ibadah online, akan terus dekat dengan Engkau Bapa, agar kami tidak jauh Tuhan, agar kami tidak meninggalkan Engkau Bapa, walaupun kami tidak beribadah di gereja, tapi walaupun menggunakan ibadah online Tuhan, kami percaya Engkau sentiasa menuntun kami, Roh Kudus sentiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara semua, jangan kita pernah khawatir apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai. Dan kita percaya janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan akan sentiasa mencukupi kebutuhan kita menurut kekayaannya. Tuhan akan sentiasa mencukupi keperluan kita menurut kemuliaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu khawatir. Kita serahkan situasi pandemi ini kepada Tuhan. Kita terus kuat, terus bersemangat, agar kita tidak jatuh, tergeletak, agar kita tidak putus semangat, agar kita tidak pernah merasa diri kita ketinggalan, merasa diri kita keseorangan sendirian, karena Tuhan Yesus sentiasa ada bersama kita. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama kami. Berikan kami wahyu yang baru Bapa. Berikan kami semangat yang baru Tuhan, semakin dekat, semakin kuat menghadapi situasi pandemi ini. Bebaskan kami dari segala penyakit, bebaskan kami dari situasi pandemi ini Bapa, dari wabah-wabah penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semua jemaat-jemaat CCF di luar sana, Engkau berkati Pari, semua gembala gereja Tuhan, Engkau berkati, Engkau jaga, tutup bungkus semua penetua gereja Bapa, Engkau tutup bungkus semua pelayan-pelayan gereja Tuhan Yesus.
baik main musik, apa singa swel di ibadah online Tuhan, Engkau jaga, lindungi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Tempat yang maha tinggi, terpuji-pujilah Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami Tuhan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami kemanapun kami pergi. Baik kami kerja Tuhan, dimanapun kami berada, kami di rumah, kami rehat bersama istri, bersama anak-anak, bersama keluarga Tuhan Yesus. Engkau sentiasa menuntun kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Amin. Selamat malam semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.